Baiklah. Selamat sore semuanya, teman-teman di Nongkrong Virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Ini sudah ada 14 orang, termasuk saya dan termasuk Yenti. Saya perkenalkan sedikit, Yenti ini saya kenalnya itu justru di Pekanbaru. Jadi Yenti ini ternyata sama-sama alumni Unpar. Dia 2014, saya 2012. Jadi cuma beda 2 tahun sih kita. Nah. Ya, Kepalsuan. Ya, jadi saya kagum waktu itu sama Yenti adalah ternyata masih ada orang di zaman gini, di zaman hari yang sudah sangat digital gini, dia masih sangat senang untuk ngulik yang namanya watercolor, ngelukis di kanvas, ngelukis di kertas scansen, di kertas yang ya pokoknya itu apa ya, zaman sekarang tuh kayaknya aduh enggak banget lah, langsung aja lah Photoshop atau langsung ke Corel, Draw atau segala macam. Tapi ternyata Yenti masih, dan waktu baru-baru kenal sih gue mikirnya paling bentar nih, nanti kalau udah tamat kuliah dia paling jadi arsitek gitu kan. Dan ternyata baru lihat kemarin di IG-nya ternyata barusan farewell party. Dan ternyata ini kayaknya ada bosnya juga ya. Halo bosnya Yenti juga. Saya nggak tahu yang mana, cuma kata Yenti katanya ada bosnya. Nggak ada. Jadi sore ini kita akan dengerin nih. Jadi agak unik sih. Jadi tiga kali presenter narasumber kita itu semuanya adalah teman-teman yang kuliah di teknik arsitektur, tapi kerjanya nggak di arsitek banget. Jadi sebelum ini ada Yenti. Sekarang dia katanya memutuskan untuk berkesenian, jadi pelukis ya Yan ya. Terus sebelum ini ada ilustrator dari Jakarta namanya Ika Amels, itu juga sekarang jadi ilustrator, dulunya kuliah di arsitektur. Sebelumnya lagi ada Mas Pambudi Yoga, fotografer yang dulunya juga kuliah di arsitektur. Ada apa sih sebenarnya dengan mata kuliah ini? Apakah terlalu berat ataukah ternyata mata kuliah ini memang bisa menjembatani antara dunia kreatif lainnya dengan kita gitu. Yan, melukis sejak kapan ya? Kecil, dari SD, dari bayi, dari lahir gitu? Enggak dari lahir. Dari SD lah. Keren lahir udah bawa kuas gitu? Enggak ya? Enggak. Di TK SD gitu udah ikut lomba-lomba gitu nggak sih? Lomba apa namanya? Lomba melukis, mewarnain mungkin gitu kan? Lomba mewarnai ada kali, tapi nggak tahu inget sih. Belum terlalu itu. Tapi kayak mau sih. Bisa ya, sempat lah ya, ada ya. Terus lu waktu SMA kayak pernah ikut lomba di LT. Oh iya, SMA ya. Keluarga ada nggak sih yang emang pelukis atau memang seniman gitu di keluarga lu, sebelumnya kakek, nenek, ibu, bapak gitu? Enggak. Terus lu pertama kali belajar dari siapa? Enggak. Belajar pertama kali dari? Dikasih pensil warna. Gue nggak ada. Keluarga gue cuma di kelas. Bentar. Halo, ya. Kenapa? Ya. Signalnya biasa itu. Kedengeran nggak? Kedengeran kok. Oh ya. Jadi nggak ada, keluarga gue itu semua orang eksakta. Oh, oke. Jadi kalau ditanya belajar gambar dari mana, nggak ada sih, cuman dikasih alat. Jadi mungkin jadi bisa explore sama sering nonton kartun kali ya. Pertama kali itu ya langsung ya gitu ya. Gitu dulu. Oke. Yan, kalau nggak kita langsung lihat-lihat aja deh portfolio lu boleh deh sharing sama kita. Lu boleh cerita deh tentang karya-karya lu dari mana. Jadi gue dulu emang kayak suka gambar gitu. Tiups kabarin ya, aku cek aja. Jadi iya kayaknya.
kebanyakan tidur. Jadi pas udah tahu suka gitu, mami gue kayak ngeles tempat les cat minyak. Nah terus udah les di cat minyak, inilah hasil-hasilnya. Walaupun kayak ya beginilah. Ini tahun 2009. Ya gitu. Terus habis itu waktu itu gue gak pernah megang cat air sama sih. Dari cat minyak malah. Iya pensil warna dan krayon sih, cuman ini yang benar-benar dilesin dan belajar tuh di cat minyak gitu. Halo, kedengeran kan? Kedengeran. Lanjut. Terus habis itu kan karena keluarga gue nggak ada background seni atau arsitek juga nggak ada gitu. Jadi gue nggak, waktu udah gede tuh gue sebenarnya nggak tahu mau jadi apa, tapi gue tahu mau bergerak di bidang seni gitu. Terus, nah gue kan karena nggak ada ke-expose sama yang seni-seni juga. Terus kayak keluarga gue juga kayak no idea lah kalau seni itu gedenya. Maksudnya dulu kan kayak kesannya nggak menjanjikan gitu ya. Jadi emang nggak di-encourage juga, tapi nggak dilarang gitu. Cuman karena bendahara yang cukup ya gue nggak tahu gitu. Terus gue pulang les ini bawa pulang si lukisan ini, pas ada ibu-ibu datang ke gue terus ngomong, lukisan kamu bagus ya, padahal lukisan buah-buahan. Terus katanya, kayak kamu nanti jadi arsitek deh. Terus semenjak saat itu SMP, ya itu yang gue tahu cuman itu, gue jadi arsitek. Sampai akhirnya SMA gue apply arsitektur dan keterima PMDK bulan Desember kan. Kayak gue apply aja, mama gue nggak tahu. Terus pas apply keterima, ya udah gue kayak ya udahlah gitu kuliah arsitektur. Nah itu gue nggak ada background arsitektur, dulu sekolah gue nggak pernah ngajarin perspektif apa segala, tapi gue jadi kayak semangat aja gitu. Makanya ini banyak gambar arsitektur dan gak banget sih, cuman ya ini gambar gue di sebelum banget masuk arsitek. Nah itu gue sempat dikontak sama tempat les-lesan gitu. Terus dia bilang, ya nanti di arsitektur kamu bakal harus bisa cat air, pensil, apa-apa segala gitu. Terus oh gitu ya, ya udah deh gue mau les deh gitu. Terus sebelum les kan kayak semangat ya persiapan. Oh ada cat air, ada ini, gue beli duluan deh cat air. Gue beli duluan marker segala. Gue ya testing sendiri, jadi ini cat air pertama gue yang di tengah. Maaf kalau ini menyedihkan banget sih emang. Tapi ini cat air gue yang pertama di tengah, terus gue yang distorsinya luar biasa. Tapi ya gue seneng aja gitu. Oh ya ini gambar nih, sekolah gambar nih. Pikir gue. Jadi itu gue gambar banget sebenarnya. Ini gue kasih lihat 3 yang ada awal-awal. Yang kanan kayak udah bagus sebenarnya, yang London, tapi distorsi juga. Nah terus pas sebelum masuk kuliah kan gue les dulu kan. Gue les di tempat les namanya YF Academy, itu di belakang Unpar dulu. Gue les, ini bukan gambar gue. Gambar gue nggak langsung sebagus ini, jadi udah ada outline-nya. Tapi gue belajar rendering. Nah di situ gue belajar proper cat air, gue belajar proper shading, kontras segala macam yang ternyata diperlukan dan emang nggak diajarin di kuliah gitu. Terus gue kayak semakin enjoy lah. Gue belum tahu nih realitanya, kayak ternyata kuliahnya bukan cuma ini gitu. Ya jadi gue kayak seneng banget lah ini, gue latihan, terus gue udah lulus, gue ngajar juga di YF ini. Jadi gue habis lulus dari YF, gue ngajar di YF. Nah terus ini tuh, jadi kalau di arsitektur itu ada namanya tugas KAT kalau yang kuliah di arsitek. Jadi KAT itu sebenarnya kayak bagian sangat kecil banget dari kuliahan. Gue kayak katanya sih cuma buat ngedongkrak nilai studio ya, tapi gue ngerjain ini tuh niat banget, kayak ini tugas utama gue gitu.
Jadi kayak beneran dikerjain, dicat airin. Mungkin orang lain sebel kali ya. Kalau dulu kan kalau ada yang ambis dikit kayak sebel banget gitu ya. Nah ini kayak orang-orang pada apaan sih Yan, kok dicat airin gini-gini. Padahal cat airnya juga nggak bagus gitu. Warnanya kayak redup-redup ngantuk gitu loh warnanya. Tapi kayak orang-orang kayak ngapain sih Yan udah dicat airin, kok niat banget gitu kan. Lagian tugasnya cuma berapa, 5% kali ya. Terus ya gue seneng aja gimana. Terus abis ngerjain KT, ngerjain studio, kan awal-awal kayak ini berat banget ya, tapi sibuk gitu kan. Gue masih ngerjain, jadi di luar KT gue masih ngelukis lagi gitu, ngelukis yang lain. Nah yang di bawah-bawah, jadi itu semakin lama cat air gue tuh makin kelihatan, warnanya makin nyala gitu loh. Yang tadinya gue nggak berani, warnanya makin keluar makin lama. Terus ya gitu. Masih banget lah. Terus yang di bawah-bawah ini gambar gue sendiri di luar di luar KT. Nah, terus gue sampai pernah ada yang ngomong, tempat les gue ada yang ngomong, Ian kayaknya lu nggak jadi arsitek deh ntar, katanya gitu. Terus dong, gue offended, gue sebel banget kan. Jadi gue kayak berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi arsitek karena gue masih kayak gampang banget terpengaruh dengan kayak apa ekspektasi orang terhadap gue gitu loh. Jadi saat orang bilang yang jadi arsitek itu dikit, gue kayak oke, gue harus jadi arsitek karena yang jadi arsitek itu dikit gitu. Dan sama kayak ada yang bilang, Yan kayak lo nggak jadi arsitek deh, kayak lo jadi seniman deh. Dengan mindset gue yang masih kayak dulu, yang gue ngerasa seniman nggak bisa jadi, misalnya nggak dapet apa gitu deh. Gue langsung kayak oke, gue harus jadi arsitek apapun caranya. Jadi ya gue niat gitu, gue ngerjain studio gue cat airin, gue apain, walaupun desainnya nggak bagus ya, tapi kayak gue menang di presentasi, gue benerin lah gitu. Jadi ya gue niat gitu, jadi kuliahnya jadi kayak terpacu, tapi bukan karena gue, karena orang lain gitu. Nah terus ya gitu, gue jadi kayak oke, gue bakal ikut sayembara, gue bakal ikut ini tuh biar gue jadi arsitek gitu. Gue ikutin deh sayembara, bener banget, gue ikut sayembara. Terus habis itu gue anehnya, gue habis sayembara sampai pagi, gue kalau dari waktu 2 jam gue gambar dulu. Jadi portofolio gambar gue tuh banyak karena gue nyambil gitu loh. Jadi udah kuliah arsitektur nih, gue ikut sayembara, tapi pulang-pulang 2-3 jam gue pasti gambar dulu. Ini yang sebelah kiri yang kecil-kecil ini gambar yang sambilan gue kerjain selama kuliah gitu. Terus ya sibuk banget dah gue gitu, banyak banget kerjaannya, kayak menyibukkan diri sendiri padahal sebenarnya gak harus gitu. Terus ini gue menang sih sebenarnya bukan karena gue sih, kayaknya ini gara-gara temen gue 2 orang ini jago banget, 2 orang. Kalau yang di pojok di atas tuh 2 orang, kalau tahu tuh mereka berdua jago banget menurut gue. Tapi mereka nggak gampang terpengaruh sama orang. Sekarang mereka berhasil sih. Satu yang punya koma, kalau tahu. Yang satu lagi tuh dulu kerja di Kun-Kun, sekarang dia kerja sendiri juga jago banget, render, nggak jadi arsitek juga. Nah terus pas gue belum lulus, mungkin pertengahan semester, udah gue ikut sayembara nih, gue studio sibuk kan, tapi gue masih mencari kegiatan lain di luar itu. Gue ngajar di EF, terus gue mulai ikut nimbrung ke workshop. Waktu itu workshopnya gue ikut sama EF, jadi kalau EF ngadain workshop di mana, gue jadi mentornya, ikut ngajar gitu. Ini kedapatan ngajar di Untar, Tarumanegara juga, ngajar watercolor juga. Terus gue ngajar buat Puslat Mekar, jadi untuk latihan USM yang mau masuk Unpar. Karena gue nggak ada USM, tapi gue ngajarin USM. Gue ngajar perspektif, kontras, proporsi, komposisi yang kayak gitu buat masuk ke Unpar. Dan gue masih buka usaha jualan souvenir. Jadi yang paling pojok kanan tuh gue gambar kayak bikin souvenir di kaca gitu. Terus bunganya bikin sendiri yang di dalamnya. Terus gue berhenti gara-gara gue sering kebeset kacanya sama
bunga-bunganya PR banget lah, jadi gue yaudah deh kayaknya nggak sanggup. Terus di samping itu gue masih gambar nih yang kecil-kecil, gue baru dapet pensil warna, gue latihan pensil warna, terus gue masih lanjut gambar aja gitu. Jadi waktu gue tuh full kayak arsitektur berapa persen, tapi sisanya gue paksain gambar gitu. Gue nggak tahu kenapa, gue selalu balik ke gambar setelah semuanya. Gue capek banget nih, gue tetap akan sediakan waktu buat gambar gitu. Nah terus gue juga sempat ikut, ditambah lagi ya udah ngajar, gue bikin souvenir, terus gue ikut komunitas Indonesia Sketcher. Gue sempat ikut yang Bandung Sketchwalk juga. Gue ikut ini buat ketemu orang juga sih, buat ngobrol-ngobrol, lihat style orang. Tapi yang gue sadari adalah kayaknya gue bukan tipe ini karena dia gue detail banget. Sedangkan orang sketchwalk itu jalan-jalan udah jadi 3 gitu, gue baru 1, baru jendelanya. Jadi insecure gitu loh, terus gue nggak nyaman aja kalau gambar diliatin orang. Jadi gue tau lah, gue kayaknya tipe pelukis studio gitu. Jadi gue masih gambar nih, terus ngeluarin gambar, nggak tahu buat apa, nggak dijualin juga, tapi gambar aja gitu. Terkumpul lah satu portofolio yang banyak banget. Terus gue jadi rajin upload kan, konsisten gitu. Terus akhirnya ada yang approach lah, mungkin karena gue mulai kayak rajin gitu ngeliatin. Ada yang approach, terus minta tolong gue buat ngewarnain master plan. Jadi Egipix ini tuh render juga, tapi jadi ada klien mereka yang nyari manual gitu cat air. Nah, kayak outsource buat mereka gitulah, buat ngewarnain master plan cat air. Ini kerjaan pertama gue yang dibayar gitu. Nah terus di saat yang bersamaan gue coba balik lagi ke cat minyak. Nah gue pas balik ke cat minyak, yang gue sadari adalah gambar gue berubah banget. Maksudnya dibandingin sama yang pertama banget gue ngecat minyak, ini tuh kayak langsung ada apanya ya, kayak kontrasnya jelas, terus kayak warnanya beda banget. Jadi gue sadar gitu loh, sebenarnya bukan gue latihan itu mau medianya apa, ternyata aplikasinya tuh sama gitu. Kalau udah ngerti dan udah sering, udah paham gitu loh. Jadi udah di belakang kepala gitu kalau ngewarnain apa, oh warnanya harusnya lebih gelap, atau kayak gelapnya segimana, vibrantnya segimana gitu. Jadi gue balik lagi ke cat minyak waktu itu. Ya, jadi ini tuh kan tadi nanya pernah lomba apa enggak. Gue nggak pernah lomba, dan ini lomba pertama gue pas kuliah. Jadi lombanya diadain sama ada universitas di Jakarta gitu. Terus gue ikutin karena gue penasaran. Terus ada ketentuannya sebenarnya. Ketentuannya adalah gambar di kanvas ukuran segini gitu tentang Indonesia. Terus oke, gue gambar nih. Terus gue entah kenapa gue nggak kepikiran kalau kanvas tuh dari kain. Kayak gue kebanyakan liat Pinterest gitu loh, kayak kanvas adalah apapun gitu, lo bisa gambar, your life is a canvas. Jadi kayak gue nggak kepikiran kanvas itu kain. Terus setelah itu ya gue pakai kertas, gue nggak kepikiran apa-apa. Gue kerjain tuh kayaknya ada 3-4 hari deh gue ngerjain, soalnya ini gambar gue yang paling gede yang pertama. Terus gue nggak kepikiran, sampai pengumuman gue juga nggak kepikiran gue tuh salah. Terus habis itu gue diumumin di telepon, di SMS gitu sama panitia, Kak, selamat, kakak menang, tapi maaf kakak didiskualifikasi karena materialnya salah. Terus gue kayak ya udahlah nggak apa-apa. Terus gue bete, gue kasih ke mereka gambarnya gitu. Nah terus dengan segala gambar-gambar itu gue masih lanjut, gue lulus. Gue masih dalam mindset gue pengen membuktikan kalau gue bisa jadi arsitek. Gue apply ke Bali, emang gue suka jalan-jalan. Gue apply ke Bali, gue kerja di Bali di Arkana 2 tahun, hampir 2 tahun ding, sampai bulan ini. Ini tuh proyek pertama gue yang sampai sekarang masih jadi proyek favorit gue. Kayak gue seneng sebenarnya ngerjain ini, gue seneng banget, kayak udah lihat dia jadi gue juga seneng. Sekarang mungkin yang proyek ini akhir tahun ini jadi,
ada beberapa lah project gue di Arkana yang udah jalan, ada juga yang masih konsep belum konstruksi. Ya ini gue kerja lah, ya tau lah kalau jam kerja kayaknya menurut gue sih mendingan daripada kuliah ya. Nah gue udah kerja, gue masih nyari yang lain. Balik lagi, jadi patternnya sama gitu, gue masih nyari yang lain, gue masih nyari gambar gitu, gue masih berusaha gambar, gue masih buka workshop sana sini, buka workshop sih, dan banyak yang approach juga sebenarnya. Jadi banyak yang mintain gue iain semua, gue ngajar di Bali, gue ngajar privat iya, ngajar grup iya. Jadi gue kerja, gue masih Sabtu Minggu gue ngajar gitu. Terus gue ngajar sampai Jakarta juga di industri nih, ada orang industri juga di sini. Gue ngajar di industri. Terus setelah itu ya nih, jadi kayak gue ketemu banyak orang banget di sini. Gue ketemu dari yang kelas gue tadinya cuman, gue pernah berkali bikin kelas di kafe yang datang 2 orang, tapi gue tetap lanjutin sampai sekarang. Setiap kayak gue buka kelas tuh rame banget, mau itu bule, mau itu kayak campur. Gue dari yang bahasa Indonesia doang sampai bilingual, kayak gue nggak ngerti sih. Jadi rame gitu deh makin lama, dan sampai kemarin tuh harusnya April Mei tuh padat banget, tapi gara-gara COVID jadi di cancel semua gitu. Terus selama gue di Bali gue sempat diundang buat ngomong juga di Under Big 3. Jadi itu sebenarnya buat arsitek di bawah umur 30 gitu, dari Popodanes. Nah bahkan di sini pun gue ngomongin gambar sebenarnya, kayak gue ngomongin cara gue gambar, kenapa gue passionate sama gambar. Terus gue berusaha mengaitkan gambar dengan arsitektur gitu. Tapi tidak, di saat gue ngomongin, gue berusaha bilang ke orang kalau kayak kalian tuh harus ngikutin passion kalau mau kerja gitu. Konotasinya sih ke arsitektur, tapi gue tahu gue ngomong ke diri gue sendiri tuh sebenarnya apa gitu. Gue nyari seni tapi apa gitu, gue masih bingung. Nggak berani bilang gue mau jadi seniman gitu loh, karena ya gue masih takut aja. Terus selain ngajar, gue misalnya pulang kerja nih jam 9, gue pulang kerja jam 9 malam, gara-gara gue datangnya siang juga sih, jam 11, jam 10 gitu. Jadi pulang kerja itu gue masih gambar, sama lagi patternnya, gue masih gambar gitu. Jadi udah sibuk nih, gue masih gambar, terus sampai jam 2, sampai jam 3 gue baru tidur. Emang tukang ngalong sih, gak baik sebenarnya. Tapi ya gue masih gambar, lanjut. Gue bikin portofolio, gak tau buat apa. Mungkin ada beberapa yang dijual, tapi suatu saat tuh ada yang makin lama makin sering, ada yang tiba-tiba nge-DM mau beli gitu. Jadi gue jualin gambarnya, dan ternyata banyak-banyak kan orang luar sih sebenarnya. Iya, jadi ternyata banyak gitu yang tertarik, ngajak collab dan apa segala gitu. Terus gue selalu dibilang, udah lah jadiin sampingan, maksudnya sambilan aja kerja arsitek sambil lu gambar kan lumayan gitu. Tapi gue sadar gue nggak bisa sambilan gitu, karena susah, dan gue udah menjadikan gambar ini sampingan seumur hidup gue. Makanya padahal dia yang konstan gitu loh, dia yang selalu ada di setiap fase tuh dia ada gitu, tapi gue selalu jadiin itu sampingan. Makanya gue yang kayak gara-gara WFH gue mikir, terus kayak kita kan nyari apa ya, kita nyari bahagia kan ya kalau kerja tuh. Ya gue udah deh, kayaknya gue harus coba percaya sama apa yang gue mulai dari awal gitu, tanpa gue takut orang ngomong apa, atau gue nggak jadi arsitek atau apa. Gue nyobain aja, karena ya buktinya dia bertahan sampai sekarang gitu loh. Dan gue makin banyak explore, gue belajar digital juga, gue latihan gambar digital. Dan akhirnya setelah gue mikir dan gue ngobrol ke beberapa orang juga, gue mutusin buat ya udah deh gue jadi seniman aja gitu, karena ternyata banyak kok chance-nya di zaman sekarang, apalagi ada sosial media, ada apa segala, gampang banget, nggak banget, cuman ada jalannya gitu, nggak kayak dulu
gitu. Begitu deh ceritanya. Ini gambar terakhir yang gue kasih ke kantor waktu gue mau cabut. Gitu. Udah, Yen? Ya. Oke. Terima kasih, Yen.